Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario di mana sang juara bertahan dunia, tim yang dipenuhi oleh para gladiator lapangan hijau dengan mentalitas baja, dibuat sama sekali tak berdaya? Bayangkan sebuah tim nasional sekelas Argentina yang dipimpin oleh pemain terhebat sepanjang masa, terkurung terisolasi, dan secara harfiah tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran selama 90 menit penuh di panggung sebesar Piala Dunia. Ya, kalian tidak salah dengar, dan ini bukan sebuah karangan bebas. Pertemuan epik antara timnas Argentina melawan timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 yang baru saja kita saksikan bersama menyajikan sebuah realitas yang sungguh di luar akal sehat kita sebagai penikmat sepak bola. Di saat jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia menantikan duel sengit penuh drama, pertukaran serangan yang mematikan, dan gengsi tingkat tinggi antara Raja Benua Amerika Selatan melawan penguasa daratan Eropa, hasil yang terpampang di lapangan justru menyisakan sebuah pemandangan yang teramat langka. Bagaimana mungkin skuad La Albiceleste yang biasanya begitu buas di depan gawang lawan, tiba-tiba menjadi tumpul dan terkunci rapat? Apa yang sebenarnya dieksekusi oleh Spanyol di atas rumput hijau hingga membuat sang juara bertahan mati kutu? Namun di balik dominasi mutlak dan statistik gila yang tercipta pada laga ini, ada cerita yang jauh lebih menyentuh hati. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang dan kalah. Ini adalah tentang kisah respek yang begitu mendalam dari seorang fenomena muda bernama Lamine Yamal, pengakuan jujur dari para legenda Spanyol, serta atmosfer persaudaraan yang membuat laga ini akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun ke depan. Siapkan camilan kalian, posisikan diri kalian senyaman mungkin, karena kita akan membedah tuntas segala keajaiban dan drama dari laga bersejarah ini. Sebelum kita masuk ke drama pasca pertandingan, mari kita tarik mundur sedikit ke atmosfer sebelum peluit kick-off dibunyikan. Antusiasme publik sungguh luar biasa. Spanyol datang dengan generasi emas baru mereka yang memadukan talenta muda luar biasa dengan kematangan taktik yang mengerikan, sementara Argentina melangkah dengan status kebesaran mereka sebagai juara bertahan yang ingin mempertahankan mahkotanya. Semua pandit dan komentator memprediksi laga ini akan berjalan seimbang. Namun, begitu pertandingan dimulai, apa yang kita saksikan adalah sebuah masterclass, sebuah pertunjukan seni taktik dari skuad La Furia Roja yang menghancurkan semua prediksi. Mari kita bedah statistiknya perlahan-lahan, karena angka-angka ini sungguh tidak masuk akal untuk sebuah laga antar dua raksasa sepak bola. Spanyol mendikte permainan dengan sangat kejam. Mereka mencatatkan penguasaan bola hingga 68%. Bayangkan, 68% melawan tim sekelas Argentina. Spanyol memaksa para pemain Argentina hanya berlari memeras keringat mengejar bayangan bola, menyisakan penguasaan hanya 32% untuk tim tanggo. Aliran bola Spanyol mengalir bak air bah yang tak terbendung. Mereka mencatatkan angka yang bikin merinding, total 803 operan. Ya, 803 operan dengan akurasi yang nyaris sempurna, yaitu 90%. Sebagai perbandingan, Argentina dipaksa bermain sporadis dan hanya mampu melakukan 445 operan dengan akurasi 78%. Spanyol tidak hanya sekadar menguasai bola untuk pamer, mereka perlahan-lahan mencekik setiap ruang, mematikan setiap inisiatif serangan yang coba dibangun oleh anak asuh Lionel Scaloni dari lini belakang. Lalu kita sampai pada statistik krusial yang paling membuat rahang kita jatuh, efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Sepanjang pertandingan, pertahanan Argentina dibombardir tanpa ampun. Spanyol melepaskan total 20 tembakan, dan 11 diantaranya secara akurat mengarah tepat ke gawang. 11 tembakan on target yang memaksa kiper Argentina jatuh bangun menyelamatkan wajah timnya. Bandingkan dengan kubu Argentina. Sepanjang 90 menit penuh derita ditambah waktu tambahan, La Albiceleste hanya sanggup menciptakan 3 kali percobaan tembakan. Dan inilah headline utamanya. Fakta yang paling menyayat hati para fans Argentina, 0 tembakan tepat sasaran. Angka 0 besar untuk tim yang memiliki Lionel Messi dan deretan penyerang elit yang biasanya ditakuti seantero Eropa. Rasa frustrasi yang teramat sangat terlihat begitu jelas di wajah para punggawa Argentina. Ketika taktik tidak berjalan semestinya dan bola tak kunjung bisa dikuasai untuk merancang serangan balasan, permainan fisik dan keras menjadi satu-satunya pelampiasan naluriah di lapangan. Lini tengah Argentina benar-benar dieksploitasi, dipaksa menelan ludah melihat bola dialirkan dengan cepat dari kaki ke kaki pemain Spanyol. Dan disinilah petaka terbesar bagi tim tanggo terjadi, sebuah momen yang meruntuhkan sisa-sisa mental mereka malam itu. Enzo Fernandez, mesin lini tengah yang biasanya begitu tenang, visioner, dan menjadi motor penggerak utama transisi permainan Argentina, perlahan mulai kehilangan akal sehatnya. Terus-menerus dipermainkan oleh pressing ketat dan operan cepat khas Spanyol, emosi Enzo memuncak. Rasa frustrasi itu meledak dalam sebuah momen perebutan bola, berujung pada pelanggaran yang sangat keras dan brutal.
Wasit yang berada tak jauh dari insiden tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Tanpa ragu, sebuah kartu merah langsung dicabut dari sakunya, mengusir Enzo Fernandez keluar dari lapangan hijau. Wajah Enzo tertunduk lesu saat melangkah menuju ruang ganti, menyadari bahwa tindakannya baru saja memberikan paku terakhir pada peti mati timnya. Kehilangan pemain sekelas Enzo bukan hanya soal kehilangan satu orang di lapangan, tetapi runtuhnya seluruh fondasi skema permainan yang telah dirancang Scaloni. Pasca keluarnya Enzo, laga seketika berubah menjadi pertarungan bertahan hidup yang luar biasa berat bagi Argentina. Mereka terpaksa melakukan total 24 kali pelanggaran sepanjang laga hanya untuk memutus ritme tiki-taka modern Spanyol. Akibat gaya main yang kelewat agresif ini, 5 kartu kuning tambahan terpaksa dikeluarkan dari saku wasit untuk memperingatkan keras para pemain Argentina agar tidak lepas kendali seperti rekan mereka. Bermain dengan 10 orang tanpa dirijen lini tengah, melawan skuad Spanyol yang sedang kesetanan dengan penguasaan bola dominan ibarat menjalankan sebuah misi bunuh diri. Tekanan Spanyol semakin menjadi-jadi. Spanyol mendapatkan 9 tendangan sudut berbanding hanya 4 milik Argentina, sebuah bukti otentik di atas kertas bahwa hampir sepanjang laga, bola lebih banyak bergulir dan mengurung di sepertiga akhir area pertahanan tim Tango. Spanyol juga mencatat 4 kali offside, sementara Argentina hanya 1 kali, menunjukkan betapa beraninya garis pertahanan Spanyol bermain begitu tinggi dan menekan wilayah lawan tanpa ampun. Namun terlepas dari pembantaian secara statistik diusirnya Enzo Fernandez dan dominasi taktik yang sangat brutal di atas lapangan hijau, ada sebuah narasi yang jauh lebih hangat, lebih manusiawi yang membuat dunia sepak bola tersenyum lega. Ketika peluit panjang akhirnya ditiupkan, mengakhiri penderitaan taktik Argentina malam itu, sorotan utama kamera televisi nyatanya tidak hanya tertuju pada perayaan kemenangan euforia skuad Spanyol. Kamera justru menangkap sebuah momen epik yang sangat berkelas antara bintang muda Lamine Yamal dan sang idola abadi, Lionel Messi. Lamine Yamal, pemuda ajaib yang kini didaulat menjadi tulang punggung masa depan Spanyol, tampil luar biasa beringas sepanjang laga. Ia mengacak-acak sisi sayap pertahanan, menciptakan rentetan peluang berbahaya, dan secara harfiah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui bek-bek tangguh Argentina yang sudah kelelahan. Tetapi saat laga usai, coba tebak apa yang terjadi? Tidak ada sedikit pun arogansi atau kesombongan yang terpancar dari bahasa tubuhnya. Yamal tidak merayakan kemenangan dengan gaya provokatif di depan lawan yang baru saja timnya hancurkan sistem permainannya. Sebaliknya, ia langsung berlari kecil mencari sosok nomor 10 Argentina tersebut. Dalam berbagai sesi wawancara usai laga, Yamal menunjukkan tingkat kedewasaan dan kerendahan hati yang sangat luar biasa untuk ukuran pemain seusianya. Ketika para jurnalis mencoba memujinya setinggi langit, bahkan mulai membanding-bandingkan gaya bermainnya yang memukau malam itu dengan era keemasan Lionel Messi di usia muda, Yamal dengan cepat dan tegas menepis semua narasi tersebut. Ia secara terbuka dan penuh emosi menyatakan bahwa bagi dirinya, Lionel Messi bukanlah seorang pesaing apalagi sekadar musuh di atas lapangan. Bagi Yamal, Messi adalah sosok dewa sepak bola, sebuah kiblat utama yang pada awalnya membuatnya jatuh cinta pada olahraga ini. Yamal bercerita dengan mata berbinar tentang betapa magisnya perasaan yang ia alami bisa berbagi rumput lapangan yang sama, bernapas di udara kompetisi yang sama, dan bertanding langsung secara head-to-head melawan pahlawan masa kecilnya di ajang sebesar Piala Dunia. Ia menegaskan kepada media bahwa membandingkan dirinya atau siapapun pemain di dunia ini dengan sosok Messi adalah sebuah kesalahan fatal yang sama sekali tidak menghormati sejarah panjang sepak bola. Menurut pandangan Yamal, Messi berdiri di puncaknya sendiri, terasing dalam kehebatannya, tak tersentuh oleh waktu, dan haram untuk dibandingkan. Momen ketika mereka berdua akhirnya berpelukan hangat, saling bertukar senyum, seakan menjadi simbol estafet rasa hormat yang paripurna dari seorang bintang masa depan yang tengah bersinar kepada sang penguasa sejarah yang tak tergantikan. Pada akhirnya, pertandingan ini memberikan kita semua sebuah paket hiburan dan pelajaran yang sangat paripurna. Di satu sisi, kita disuguhkan secara langsung sebuah revolusi dan evolusi taktik dari timnas Spanyol yang bermain dengan tingkat keindahan, ketepatan, dan kejamnya penguasaan bola yang tiada tara. Mereka seolah mengirimkan sinyal peringatan kepada seluruh dunia bahwa era baru La Furia Roja siap untuk kembali mendominasi jagat sepak bola. Di sisi lain, kita melihat sebuah realita kelam, hari yang sangat berat bagi Argentina secara statistik maupun mental. Hancurnya lini tengah, kartu merah Enzo Fernandez, dan kekalahan taktik yang sangat telak ini pasti akan menjadi catatan merah menyala serta bahan evaluasi besar-besaran bagi staf pelatih mereka. Namun, menembus semua angka-angka statistik gila yang bikin geleng-geleng kepala dan hujan kartu yang memanaskan tensi, laga ini diwarnai oleh nilai sportivitas kelas wahid. Pesan moral bahwa sepak bola adalah sarana pemersatu yang mampu merawat rasa hormat melintasi batas-batas negara.
Melampaui perbedaan seragam dan menjembatani jarak antar generasi terpampang sangat nyata melalui sikap yang ditunjukkan oleh Lamine Yamal dan kekaguman tanpa henti dari para legenda Spanyol terhadap Lionel Messi. Ini adalah malam di mana dominasi taktik berhasil mengalahkan magis individu. Namun pada akhirnya, rasa hormatlah yang memenangkan segalanya di hati para penggemar. Nah, setelah melihat bedah statistik yang luar biasa jomplang tadi, insiden meledaknya emosi dan kartu merah Enzo Fernandez yang menjadi petaka bagi skuad La Albiceleste, serta bagaimana berkelasnya respek tinggi yang ditunjukkan oleh Lamine Yamal kepada idola sejatinya. Bagaimana pandangan pribadi kalian melihat laga bersejarah ini? Apakah menurut kalian insiden kartu merah Enzo menjadi faktor tunggal yang membuat hancurnya perlawanan Argentina? Ataukah dominasi generasi tiki-taka baru Spanyol malam itu memang mutlak tak bisa dibendung walau Argentina bermain dengan 11 orang? Coba deh kalian luangkan waktu sebentar, tuliskan analisis tergila, opini terliar, dan pandangan jujur kalian di kolom komentar di bawah ini. Gas ramaikan sekarang juga, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.